Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan terus kita tingkatkan syukur kita kepadanya karena kita ingin tambahan nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang kekal abadi di surga bersama orang-orang soleh, para syuhada, siddiqin dan bahkan para anbiya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu untuk merealisasikan cita-cita kita yang ingin masuk surga, maka kita tentu harus menjadi orang yang bertakwa, karena surga itu mu'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak lupa di hari Jumat yang mulia ini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak salawat. Mari kita terus bersalawat di hari Jumat, sejak malam Jumat, di hari Jumat khususnya kita berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan banyaknya salawat kita semakin berkah hidup kita, dan kita juga semakin cinta kepada Rasulullah SAW, dan bahkan kita diberitahu oleh Allah untuk meneladani beliau, untuk semakin mengenal beliau dan menjadi penerus tongkat estafet dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perkara penting yang diremehkan oleh kebanyakan manusia, bahkan kaum muslimin banyak sebenarnya, tapi yang paling penting dan paling banyak orang meremehkannya adalah perkara yang paling mendasar dari agama kita, perkara yang paling penting dalam dakwah Rasulullah SAW dan bahkan para Rasul semuanya. Ala wa at-tauhid. Tauhid adalah perkara yang paling penting, yang paling fundamental, yang paling mendasar, yang menjadi pembeda antara muslim dengan kafir, mukmin dengan munafik. Tauhid yang menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta, bumi, langit dan seisinya. Ini hanya fasilitas untuk manusia, dan ternyata Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan beribadah kepada Allah semata. Itulah tauhid, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayyuhiduni, yaitu untuk mentauhidkanku. Jadi tidak lain dan tidak bukan, tujuan hidup ini adalah tauhid. Makanya Allah menciptakan langit dan bumi seisinya untuk tauhid, bahkan menciptakan surga dan neraka karena tauhid. Allah memerintahkan untuk jihad, perang, sampai ada yang mati, sampai yang terluka dan sebagainya, semuanya karena tauhid. Semua beramal soleh, semua orang yang sholat, zakat, saum, haji, umroh dan lain sebagainya, itu karena tauhid. Itu semuanya adalah sarana, itu adalah jalan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan lagi kita menjadi orang-orang di antara orang-orang yang meremehkan tauhid. Sangat disayangkan sekali. Perkara yang paling penting, paling mendasar, yang menjadi pembeda antara iman dengan kufur, tapi banyak orang yang meremehkannya.
Banyak orang yang sholat tapi tidak bertauhid. Banyak orang yang puasa tapi tidak bertauhid. Banyak orang yang bersedekah tapi tidak bertauhid. Banyak orang yang berakhlak mulia tapi tidak bertauhid. Bahkan ada sebagian orang ketika dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah, dianjurkan untuk sholat, dia mengatakan hidup itu yang penting baik kepada sesama. Jadi tidak mengerti hakikat tauhid, tidak mengerti hakikat dari kehidupan. Padahal Allah tidak mengutus satu rasul pun kecuali untuk tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Jadi semua rasul menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian tauhid ini menjadi syarat diterimanya amal. Tidak akan diterima amal seorang tanpa tauhid. Amal apapun sebesar apapun, walaupun berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalau tidak punya tauhid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sebaliknya, orang yang beramal sederhana, amal yang biasa, amal yang mungkin menurut pandangan manusia tidak ada artinya, sepele, kecil, seperti misalnya berinfak dengan setengah kurma, ini bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Ittaqunnar walau bisyikki tamratin, hindari neraka walau dengan setengah kurma. Tapi ini syaratnya apa? Tauhid. Kalau orang punya tauhid bisa terhindar dari neraka, tapi kalau tidak punya tauhid tidak akan pernah keluar dari neraka. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man as'adun nasi bi husni syafa'ati?" Siapa ya Rasulullah orang yang paling bahagia mendapatkan keindahan syafaatmu? Maka kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni dari hatinya. Dan jangan dikira khalis itu mudah. Khalis itu artinya tidak melakukan kesyirikan. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan sikap dan perbuatannya yang jauh dari kesyirikan, maka itulah orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Walaupun dia memiliki dosa setinggi gunung, bahkan mungkin setinggi langit, tapi kalau dia masih punya tauhid, masih ada peluang untuk ditolong oleh Rasulullah atau para pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Bahkan di antara para malaikat bisa ditolong karena masih memiliki tauhid. Kalau punya tauhid masih bisa keluar dari neraka. Tapi kalau tidak punya tauhid, jangan harap. Jangan harap untuk bisa selamat dari neraka. Jangan harap bisa masuk surga. Itulah orang-orang yang sangat disayangkan. Hidup mereka mungkin berakhlak mulia dengan manusia, mungkin dia rajin ibadah dan lain sebagainya, tapi ketika tidak tahu tauhid, maka kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Dan ini tidak ada kompensasi apapun, tidak ada keringanan apapun bagi orang yang mati kepada Allah, menyekutukan Allah dengan syirik akbar, maka akan kekal di dalam neraka walaupun bagaimanapun amalnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun menghadap dengan membawa sepenuh bumi dosa, sebagaimana disebutkan dalam suci, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya," seandainya kamu datangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a," kemudian kamu menjumpaiku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, "la ataituka bi qurabil maghfiratan," pasti aku datangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Coba yang luar biasa kekuatan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi ini khusus tauhid yang sempurna, tauhid yang sempurna. Tapi kemudian orang bingung, bagaimana tauhid sempurna kok dosanya sepenuh bumi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madaris Salikin, bahwasanya ini hanya perumpamaan saja, seandainya, tapi hakikatnya tidak ada. Hakikatnya kalau orang tauhidnya sempurna, pasti kalaupun dia berdosa, dosanya tidak akan banyak. Kalau orang tauhidnya sempurna, karena tauhid sempurna itu artinya apa? Cintanya sempurna, takutnya pada Allah sempurna, harapannya sempurna, tawakalnya sempurna. Yang seperti ini mustahil dia akan gampang melakukan dosa. Kalau melakukan dosa terjadi, tapi begitu cepatnya bertobat kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malunya yang luar biasa kepada Allah taala membuat dia cepat bertobat. Itulah kekuatan tauhid. Maka orang yang bertauhid akan menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dan kesempurnaan iman ini kesempurnaan tauhid, kesempurnaan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, tidak akan pernah bisa memiliki iman yang sempurna.
Makanya Rasulullah SAW, orang yang paling kenal Allah, ma'rifatullah. Ana a'lamukum billah, aku adalah yang paling kenal Allah di antara kalian. Wa ana atqakum lahu, dan akulah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan, keimanan, rasa takut kepada Allah berbanding lurus dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti dari tauhid. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalamu ala ibadil ladzina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, asyrafil muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, agar benar-benar kita menjadi ahli tauhid, kita memiliki hidup dengan fondasi tauhid, berprinsip tauhid, jalan kita di atas tauhid sampai kita menghadap Allah dalam keadaan bertauhid. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali yang pertama, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri sepenuhnya, jujur, kita menyerahkan nasib kita kepada Allah. Kita berdoa, kita memelas, kita merintih kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh agar kita mati dalam keadaan bertauhid, agar kita dibebaskan dari segala kesyirikan. Itulah kenapa Rasulullah SAW senantiasa berdoa, dan paling sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya wahidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan agama Allah yang paling inti adalah tauhid. Tetapkan hatiku agar selalu bertauhid. Tetapkan hatiku agar selalu ikhlas. Tetapkan hatiku agar senantiasa beribadah dan bertakwa kepadamu. Ini makna dari doa Rasulullah SAW. Terus berdoa. Dan Rasulullah mengajar berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa ketika Rasul menjelaskan tidak ada orang yang selamat dari riya. Bagaimana kita bisa selamat dari dia, ya Rasulullah? Panjatkan doa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari menyekutukanmu yang aku tahu, dan aku mohon ampun padamu dari apapun yang aku tidak tahu. Dan kebanyakan syirik itu kita tidak tahu. Kebanyakan syirik kita tidak sadari. Dan syirik yang paling banyak terjadi di antaranya adalah syirik niat. Syirik niat ini paling banyak terjadi. Dan ini bisa akbar, bisa asghar. Maka tidak ada yang selamat dari kesyirikan kecuali orang-orang yang pasrah kepada Allah pertama. Yang kedua, berilmu. Dia paham. Dia mau belajar. Kalau dia tidak belajar, gimana bisa paham? Kalau dia tidak paham, bagaimana bisa terhindar dari segala macam bahaya? Bahaya apapun, kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menghindarinya. Maka bahaya yang paling besar adalah kesyirikan. Tidak ada bahaya di dunia ini yang lebih bahaya daripada kesyirikan. Seandainya orang kecelakaan, orang ditimpa penyakit, orang kena kebakaran, orang segala macam bahaya, itu tidak seberapa dibanding orang itu tertimpa kesyirikan. Karena semua bahaya-bahaya dunia akan berhenti ketika kita mati. Adapun ketika syirik terjadi, setelah mati justru masuk neraka abadi. Itulah bahaya yang paling besar. Maka kaum muslim yang dirahmati Allah, teruslah belajar tauhid. Kaji tauhid. Jangan merasa saya sudah tamat, saya sudah selesai kitab tauhid. Tidak. Tauhid ini bukan masalah selesai belajarnya, tapi terus menerus. Karena tauhid itu adalah hati, dan hati itu berbolak-balik. Hati manusia itu di antara dua jari Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balik bagaimana Allah kehendaki. Allah bolak-balik, kadang paginya beriman, sore bisa menjadi kafir. Dan apalagi di akhir zaman, yang Nabi menjelaskan bahwa fitnah akhir zaman itu sangat berat. Sangat berat. Orang paginya beriman, sore bisa menjadi kafir. Itulah fitnah akhir zaman. Maka begitu mudahnya hati berbolak-balik, begitu mudahnya orang yang tadinya muslim menjadi kafir, tadinya mukmin menjadi munafik. Dan itu banyak yang tidak disadari. Banyak yang tidak disadari. Makanya kalau tidak tahu syirik itu seperti apa, kemunafikan seperti apa, kekufuran seperti apa, maka itulah orang-orang yang rawan kehilangan tauhid. Maka marilah kita pelajari tauhid, maksimalkan dalam memahami tauhid. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan perkara yang paling penting dalam agama kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzil Islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.